Berarti itu akan mengulang banyak banget yang harus, dipelajari karena minus 11.000 terus ada bangunan kan itu aneh banget. Wah, banyak yang harus direvisi dari sejarah ya. Betul, heeh, Orang-orang harusnya. bilang kayak sejarah itu ditulis sama pemenangnya. Itu salah satu yang memang sangat terkenal banget dan memang terjadi banyak banget juga di Indonesia kan, Mhm. sejarah ditulis oleh para pemenang. Mhm Iya. mhm mhm. Ustad, waktu Mhm. aku, datang ke Escape, Oke. aku tuh ngerasa kayak Mhm. surprise sebenarnya. Mhm. Aku suka banget discussion itu di Oke. Escape, Mhm. karena kayak ngobrol sama Ustad, sama Mhm. Koy, sama Mhm. Raymond, sama Feren Mhm. tuh kayak, wow, this is such a fun discussion. Dan aku surprise banget Heeh. ketika kenalan sama Ustad tuh Heeh. kayak wawasan Ustad luar biasa gitu. Kita juga yang nonton kayak berapa jam kan itu ya? Iya, hampir Kontennya 2 jam ya. iya, nggak kerasa. Iya, Tapi hampir 2 seru jam, banget. Masya Allah. Aku punya pertanyaan, apa Heeh. yang menurut Ustad, kenapa penting gitu untuk Hmm. seorang pemuka agama, Ya. Ustad Mhm. atau sebagainya untuk punya wawasan yang luas? Nah, pertama-tama gini, aku juga agak sedih sih ketika melihat, dalam tanda kutip ya, orang-orang yang beragama pada saat sekarang. Apalagi sekarang kita tahu ya, orang-orang beragama banyak banget ketangkep pelecehan seksual, Ya. terus kemudian kayak kemarin ada, ya bukannya pelecehan seksual, sesuatu yang lebih buruk lah Iya. daripada itu ya. Dan ini setiap hari hampir menghiasin media kita, sehingga kita melihat kenapa sih sebenarnya ini terjadi? Jawabannya sederhana sebenarnya, karena otoritas menurutku yang abusive. Mhm. Jadi abuse of authority dari para ustadz-ustadz itu. Nah, kenapa mereka bisa abuse of authority? Karena orang-orang kita itu dalam tanda kutip tidak diajarin sesuatu yang benar. Ketika seorang pemuka agama itu dianggap sebagai wakil Tuhan gitu kan ya, sehingga dia tuh apapun yang dilakukan nggak ada yang salah. Betul. Karena Iya, sudah iya. ada label tadi wakil Tuhan. Sebenarnya ketika kita ngelihat agama pada awalnya justru sebaliknya. Justru agama itu mempertanyakan setiap otoritas sebenarnya. Jadi ketika Rasulullah Muhammad itu datang, Rasulullah tuh memberikan sebuah pertanyaan terhadap segala sesuatu. Ini otoritatif nggak sih? Ini bisa nggak sih kita ikutin? Ini kenapa harus begini? Kenapa nggak sebaliknya? Nah, semua itu memerlukan wawasan yang luas sebenarnya. Nah, makanya bisa kita katakan agama itu datang sebenarnya memberikan wawasan hampir semua tentang kehidupan manusia sebenarnya. Cuma disempitkan pada zaman sekarang seolah-olah cuma untuk akhirat. Seolah-olah untuk sesuatu yang bukan duniawi.